Siapakah yang ditetapkan ini? Adalah orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya. Saya mengingat 10 gadis bodoh dan bijaksana yang sama-sama berjaga-jaga, sama-sama punya pelita, sama-sama punya minyak, sama-sama menyala. Minyak melambangkan kepenuhan Roh Kudus, nyala itu melambangkan perbuatan baik atau pekerjaan, sama-sama. Tetapi Alkitab membuat suatu perbedaan dari kedua belah pihak ataupun kedua kelompok kecil ini. Kenapa dikatakan 5 gadis bodoh? Anggap enteng. Jadi untuk bertuhan ini nggak boleh anggap enteng. Menjalani kehidupan ini nggak boleh anggap enteng. Kenapa saya katakan yang bodoh itu anggap enteng? Nah, sudah ada minyaknya, sudah menyala, udah cukup lah itu. Mereka nomad, melihat nanti. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi. Tetapi yang 5 lagi itu memiliki suatu persiapan mental juga. Ada 3 tadi kita dengar, iman, pengharapan, dan kasih. Mereka tidak anggap enteng Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi. Mana tahu nanti lama. Sediakanlah dulu minyak untuk serap. Mana tahu masih tengah malam, belum datang. Biar ada nanti mengisi, supaya senantiasa tetap menyala. Yang bodoh itu habis minyaknya, habis lagi situ, tidak datang-datang. Alkitab mencatat ada ejekan mananya kedatangan Yesus itu sejak dari dulu kala. Ada ejekan. Sudah dikatakan akhir zaman sampai sekarang Yesus itu tidak datang-datang. Banyak yang telah menjelma. Sama seperti ibadah di dalam loteng atas sesudah Yesus naik ke surga. Menurut sejarah ada lebih kurang mereka 500 orang sampai 120 orang. Udah langsung habis berapa persen? Sampai kepada 70 orang. Sampai hanya berapa orang? Saudaraku, mereka sama-sama menanti, sama-sama melihat Yesus naik, sama-sama mendengarkan mujizat, melihat mujizat. Mungkin dilayani Yesus dengan 2 ikan 5 roti. Tetapi mereka tidak bisa bertahan sampai kesudahan. Maka baptisan Roh Kudus itu, saudaraku yang dikasih, pertama memproduk kehidupan yang suci. Karena membuat orang gagal mengikuti Yesus. Sama seperti 3 tempat penaburan firman Tuhan. Ada batu-batu, ada semak belukar, ada tanah yang subur. Di tanah yang subur inilah yang akan bertahan dan akan memperoleh kehidupan yang kudus. Zakaria 2 ayat 5 berkata, Roh Kudus seperti api tukang pemurni logam. Ia akan memurnikan dan memisahkan logam dari emas. Ia menyucikan jiwa kita dari pengaruh dosa. Perhatikan Roh Kudus ini, Zakaria 2 ayat 5. Kita akan ia menyucikan jiwa kita dari pengaruh dosa, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus dan memancarkan sinar kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, baptisan Roh Kudus ada sekali Bapak Ibu. Jadi jangan hanya kebaktian 10 malam kita dibaptis lagi, ya. Jadi itu. Tapi keperluan Roh Kudus harus terus menerus. Saya sudah dibaptis, karena baptisan itu kelahiran. Sama seperti saya, apa percakapan di dalam Yohanes pasal 3 tentang Nikodemus dan Yesus. Engkau harus lahir kembali, kata Yesus. Bagaimana mungkin aku yang sudah tua masuk lagi ke rahim ibuku? Nah, ini bukan seperti itu. Saudara, walaupun harus kita katakan yang paling kita katakan yang paling rinci, tetapi kita harus tahu orang yang penuh Roh Kudus itu suka berdoa. Itu paling utama.
Udah penuh Roh Kudus kau sudah? Udah berdoa kau tadi pagi belum? Berapa kali kau berdoa seminggu ini? Tidak ada Pak Pendeta. Di mana kau berdoa? Hanya di gereja. Tuhan minta roh makan. HP iba bagi tahu nggak sih baju gugi dia waktu itu mana nyanyi. Iba ada bisa tanya di gereja yang masih anak tahu. Ada yang nggak tahu bahasa Batak? Banyak, maaf ya, saya terjemahkan kadang-kadang saja. Kalau ada yang nggak kena terjemahkan nanti ditanya orang. Sudah capek kita berdoa pimpinan ini, pendeta ini. Doakan si A, si B, si C. Kita tanya dia tidak berdoa. Makan saja pun katanya tidak berdoa. Ngeri kali kekristenan kami, pikirku kan. Ada juga orang Kristen berkata, mau makan, itu sudah didoakan untuk waktu pembibitan katanya. Di sini nggak ada seperti itu lagi. Haleluya. Begitu nasi kumat, amin. Tanpa dibilang apa-apa. Itu anak muda kami baru nasihati. Di terakhir makan, amin. Apa kau bilang? Kau punya mulut dibuat Tuhan, punya. Kau ngomong, berdoa. Kau yang kumat kami itu dukun itu. Kan iya kan? Ada waktu mengobati dukun tidak pernah dibilang kata-katanya jelas. Masih ada orang Kristen kayak gitu berdoa? Iya, masih. Oh, saya dulu tetangga. Jujur. Karena di dua itulah kita memiliki kekuatan. Lewat dua itulah kuasa Tuhan turun kepada kita. Di dua itulah kita menangis kepada Bapa kita. Di dua itulah kita mengadakan peperangan rohani. Di dua itulah kita meminta berkat Tuhan. Dan apa yang kau doakan hari ini akan engkau petik di masa yang akan datang. Apa yang kau tuai di masa yang akan datang hasil doamu sekarang. Itu hasil daripada doamu saat ini. Pertanyaannya, saya akan buka sedikit. Kenapa orang yang tidak berdoa itu juga memiliki suatu keberhasilan secara dunia? Banyak orang kaya di sana yang tidak pernah berdoa. Mereka yang menduduki kepemerintahan itu menjadi banyak pertanyaan. Dan juga pertanyaan kedua, orang yang di sana pun tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa, kaya juga. Tak perlu kau ikut Tuhan Yesus bisa kaya sekarang. Tak perlu. Kalau kamu datang kepada Yesus hanya untuk menjadi kaya, seperti tadi di khotbah pertama, hanya memiliki masa depan, ada sawi utuh 30 hektar, mobilmu ada segudang. Itu tujuanmu mengikuti Yesus, kamulah yang paling sakit di dunia ini. Kitalah yang paling ngeri. Kalau tujuanmu datang ke gereja ini percaya kepada Yesus supaya engkau kaya, supaya engkau berhasil dalam dunia, hanya itu saja cara berpikirmu. Tidak perlu capek. Tetapi saat engkau datang kepada Yesus supaya engkau memiliki apa? Jiwamu diselamatkan. Itu tujuannya nggak ada. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Itu Yesus, itu pikul salib. Percaya kepada Yesus itu bukan menjadi beres semuanya seperti di jalan tol. Jalan tol aja mas. Jadi semua beres, tidak ada lagi persoalan. Nah, kita pun tidak mencatat seperti itu. Paulus sebelum mengikut Yesus, dia bos, bahkan punya wewenang untuk membunuh orang Kristen saat itu. Di saat dia masih pimpinan agama Yahudi. Kedudukannya hebat, terkenal di mana-mana. Tetapi sesudah percaya kepada Yesus, dia mau datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia menjadi tukang apa?
untuk memenuhi kehidupannya. Tukang tambal tenda, tukang jahit tenda. Dia katakan, kuanggap sampah semuanya yang saya dapat, yang saya miliki di masa lalu sebelum mengenal Kristus. Saya sudah mengenal Kristus. Saya menganggap sampah apa yang ku miliki di masa lalu sesudah saya mengenal Kristus. Kalau dibuat satu pertimbangan, hidupnya lebih susah sudah percaya kepada Yesus, hidup jasmaninya. Tapi dia memiliki suatu prinsip, dia memiliki harta surgawi. Pertanyaan berikutnya, ini selalu pertanyaan sama saya datang. Karena di depan gereja itu ada pohon mangga. Saya buat persiapan Bapak sering kami situ membuat suatu pertanyaan jawab ke saya. Berarti orang Kristen itu kalau sungguh-sungguh tidak boleh menjadi kaya, kalau boleh. Alkitab mencatat siapakah yang terkaya di dalam Alkitab. Kalau miskin kita semua jemaat Pentakosta Lubuk Pinang ini saya bilang, sakit juga kepala saya. Kalau kamu semua miskin, jadi semoga orang-orang jangan mampu. Jangan jadi menjadi berdua-dua mulai besok aku aja dan kita dua tak usah kerja. Tuhan bodoh itu. Martin Luther berkata, sekalipun Yesus datang besok, engkau harus tanam apa? Apel. Artinya harus terus bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka kita harus juga berdoa. Jangan seperti peribahasa dulu, bekerja sambil berdoa. Salah. Orang yang labora harus berdoa dulu baru bekerja. Haleluya. Berdoa dulu baru bekerja. Jangan engkau ubah. Ini sekarang sering kita ubah ini cara hidup kita ini, saudaraku yang dikasihi. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu menghasilkan satu pribadi, yaitu menggalakkan kehidupan Noah dalam diri seseorang itu dan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Malas berdoa, malas beribadah, malas bernyanyi. WL telah berkata, mari kita bersukacita memuji Tuhan. Apa puji sukacita tadi? Satu. Apa? Allah ditinggikan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan. Kayak ada bisul di sini. Dulu tidak ada musik. Tanganlah musiknya, harus kedengaran. Allah ditinggikan dengan suara. Kayak demam, kayak malaria. Orang yang penuh Roh Kudus itu mereka memiliki roh yang bernyala-nyala. Haleluya. Tadi dikatakan jangan menjadi berbalik. Semangat muda menjadi semangat tua, semangat tua menjadi semangat muda. Itu apa filmnya itu? Letter.